Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Umur Fadilah, NIM 20011110032, akan mempresentasikan mata kuliah Supply Chain Management dengan judul Kesenjangan Lead Time dan Variabel Utama Lead Time. Definisi kesenjangan lead time merujuk pada perbedaan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas atau proyek tersebut dalam konteks bisnis. Kesenjangan lead time dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti ketika suatu produk harus diproduksi atau dipesan sebelum waktu pengiriman yang ditentukan, atau ketika sebuah proyek yang selesai sebelum batas waktu yang ditentukan. Pengadaan lead time, pengadaan barang dapat dibatasi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan dalam persediaan bahan baku yang tersedia dapat mempengaruhi pengendalian lead time pengadaan barang. Yang kedua ada keterbatasan pengaturan. Keterbatasan pengaturan atau regulasi seperti peraturan impor dan ekspor dapat mempengaruhi pengendalian lead time pengadaan barang. Yang ketiga ada defisiasi lead time yang besar. Jika terdapat defisiasi yang besar dalam waktu pengiriman dari pemasok, hal ini dapat mempengaruhi pengendalian lead time pengadaan barang. Yang keempat ada defisiasi permintaan yang besar. Jika terdapat defisiasi yang besar dan efek dalam permintaan dari pelanggan, hal ini dapat mempengaruhi pengendalian lead time pengadaan barang. Yang kelima ada forecast yang kurang akurat. Forecast yang kurang akurat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam persediaan dan permintaan, yang dapat mengganggu pengendalian lead time yang efektif. Yang keenam ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang tidak memprioritaskan atau yang tidak memfasilitasi koordinasi yang baik antara departemen dapat mempengaruhi pengendalian lead time pengadaan barang. Selanjutnya ada peningkatan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan persediaan pengaman atau safety stock. Yang kedua, melakukan stock replenishment secara tepat waktu. Yang ketiga, melakukan forecasting dengan lebih baik. Yang keempat, menentukan service level secara sadar dan terencana. Yang kelima, menerapkan strategi pengembalian yang menunjang. Selanjutnya ada elemen atau variabel utama yang mempengaruhi lead time dalam supply chain adalah yang pertama ada waktu praproses, yaitu waktu yang diperlukan untuk menerima permintaan, memahami permintaan, dan membuat pesanan pembelian. Yang kedua ada waktu proses, waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau membeli barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu proses antara lain keahlian dan pengalaman tenaga kerja. Yang ketiga ada waktu tunggu, jumlah waktu yang diperlukan dalam antrian menunggu produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu antara lain kapasitas produksi, jumlah permintaan, dan ketersediaan bahan baku. Yang keempat ada waktu transportasi. Waktu barang dalam perjalanan untuk mencapai pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu transportasi antara lain jarak, kondisi jalan, dan sarana transportasi yang digunakan. Yang kelima ada waktu infeksi. Waktu yang diperlukan untuk memeriksa produk jika ada ketidaksesuaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu infeksi antara lain metode infeksi, jumlah produk yang diuji, dan keahlian personel infeksi. Dan yang keenam ada waktu penyimpanan. Waktu barang menunggu di gudang atau pabrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penyimpanan antara lain kapasitas gudang atau pabrik, jumlah produk, dan waktu produksi. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.